Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali ya di mata kuliah Logika Informatika. Ini adalah pertemuan ke ke-6 atau ke-7 ya? Ke-7 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi hari ini saya akan bicara tentang implikasi atau proposisi bersyarat ya. Ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS pada tanggal 9 besok ya. Jadi saya harap teman-teman bisa melihat materi ini dengan seksama ya. Topik kita hari ini adalah implikasi atau yang disebut dengan proposisi bersyarat. Setelah minggu kemarin kita bahas tentang hukum-hukum aljabar ya. Hari ini kita akan memfokuskan bicara tentang implikasi. Implikasi itu seperti apa sih Pak? Gitu ya kan? Oke. Pernyataan berbentuk jika P maka Q semacam itu disebut dengan proposisi bersyarat atau kondisional atau lebih sering kita sebutnya adalah implikasi. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu dengan sebuah pernyataan jika P maka Q, jika saya umurnya 17 tahun maka saya berhak mendapatkan surat izin mengemudi. Ya. Salah satunya contohnya gitu. Jika P maka Q. Jika Anda punya skill pemrograman, maka gaji Anda akan besar ya. Jika Anda sudah lulus mata kuliah logika, ya berarti Anda sudah semester 1, misalnya seperti itu. Jadi pernyataan berbentuk jika P maka Q semacam itu disebut dengan proposisi bersyarat atau yang lebih sering kita kenal adalah implikasi. Ingat ciri-cirinya. Jika P maka Q. Kalau yang kemarin kan ada konjungsi, disjungsi, negasi. Hari ini tambah implikasi. Ya. Saya beberapa lihat videonya teman-teman itu awesome banget ya, bagus banget gitu. Saya suka. Ternyata dengan teman-teman lihat video dan belajar, pemahamannya luar biasa. Saya beberapa apresiasi buat teman-teman yang mengerjakan tugas ya. Di sela-sela kesibukan saya bangga sekali dengan teman-teman. Karena apa? Karena tugasnya itu bagus-bagus ya. Untuk yang masih saya kasih nilai 1 atau 10 atau di bawah 70, silahkan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain bagaimana mendapatkan nilai yang maksimal di semua mata kuliah saya. Baik, saya ulangi sekali lagi. Pernyataan berbentuk jika P maka Q, semacam itu kita sebut dengan proposisi bersyarat atau implikasi. Nanti saya akan jelaskan detail bagaimana contohnya. Oke, kita ke teori dulu. Definisi implikasi, ya, misalkan proposisi P dan proposisi Q adalah sebuah proposisi atomik. Ya, proposisi P dan proposisi Q adalah proposisi atomik. Proposisi majemuk, ya, proposisi majemuk ini adalah proposisi yang dihasilkan dari operator, ya, dari penggabungan antara P ketemu dengan operator Q, ya. Di sini operatornya jika maka, ya. Misalkan P dan Q adalah proposisi majemuk jika P maka Q tersebut ya adalah proposisi bersyarat atau implikasi dan dilambangkan dengan P implikasi dengan Q ya. Jadi tanda panah ini disebut dengan implikasi. Proposisi P-nya disebut hipotesis dan proposisi Q-nya disebut dengan konklusi. Ya, lambangnya perhatikan. Kemarin ada P konjungsi dengan Q, kemudian P disjungsi dengan Q, ada negasi P, ada negasi Q. Today, you harus reminder P implikasi dengan Q. Ya.
Jadi sekali lagi, definisi implikasi, ya, definisi implikasi adalah sebuah P dan Q itu sebuah proposisi, ya. Jadi kalau P-nya bukan proposisi nggak bisa, gitu ya. Kalau P-nya bukan proposisi nggak bisa. Pak, proposisi itu apa? Saya akan balik lagi. Proposisi itu apa? Proposisi adalah sebuah pernyataan deklaratif, ya, pernyataan yang menerangkan, yang memiliki nilai apa? Nilai boolean. Ya, nilai boolean itu apa? Nilainya cuma ada dua, nilai benar atau nilai salah. Ya. Oke, saya akan jelaskan ke teman-teman bagaimana implementasi implikasi ketika masuk ke dalam tabel kebenaran. Ya, saya akan bicara di Microsoft Word. Baik, ketika kita bicara tabel kebenaran, kebenaran dari implikasi, kata kuncinya adalah ya nilai salah, ya, nilai salah diperoleh jika proposisi P bernilai salah. Selebihnya bernilai benar. Tabel kebenaran dari implikasi itu rumusnya adalah nilai salah diperoleh jika proposisi P bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Jadi kalau P-nya itu salah, maka P implikasi Q hasilnya adalah salah. Selainnya adalah benar. Ya. Kita gambarkan dalam bentuk tabel gimana? Ya, kita gambarkan dalam bentuk tabel. 3 aja ya kan. Karena hanya ada dua proposisi, ya, berarti kombinasinya ada 4 ya. Di sini P, di sini Q, di sini P, implikasi dengan Q, gitu ya. Nah, karena P dan Q berarti di sini true, false, true, false. Nah, teman-teman perhatikan ya. Saya nggak bahas lagi kenapa seperti ini gitu ya. Jadi lihat video-video yang lain, bagaimana kalau dia proposisinya 4, kenapa kombinasinya jadi seperti ini. Itu lihat video yang lain. Tadi kita bilang, sebentar, rumusnya benar nggak ya? Nilai salah diperoleh jika P bernilai salah. P bernilai salah. Jika P benar tetapi salah. Selain itu implikasi bernilai benar. Catatlah bahwa implikasi P maka Q hanya salah jika P benar tetapi Q-nya salah. P-nya benar, Q-nya salah. Sorry. Ini kita ubah ya. Salah jika P-nya benar, Q-nya salah. Proposisi P bernilai benar. Di sini benar. Dan Q-nya bernilai salah.
selebihnya adalah benar. Kita perhatikan ya. P-nya bernilai benar. Ya, P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Maka ini hasilnya adalah salah. Yang jadi kata kuncinya ini ya. Nilai salah diperoleh jika proposisi P bernilai benar dan Q bernilai salah, selebihnya bernilai benar. Berarti yang lain adalah benar. Ya. Ini benar, ini benar, ini benar. Ya, ini yang jadi kata kunci. Teman-teman perhatikan dulu ya. Baru nanti kita ke contoh. Ya. Oke, kemudian kita coba masuk ke dalam kalimat ya. Masuk ke dalam kalimat misalnya gini. Saya punya P ya, misalnya nilai ujian akhir Anda di atas 80. Kita uji ya, misalnya nilai P Anda, nilai ujian akhir Anda ya di atas 80 ya. Kemudian Q-nya adalah Anda mendapatkan nilai A ya. Anda mendapatkan nilai A. Nilai ujian akhir Anda di atas 80, Anda mendapatkan nilai A. Oke. Kalau ini jadi kalimat, ya misalnya ketika ini jadi kalimat satu misalnya, jadi sebuah kalimat gini. Misalnya jadi sebuah kalimat, nilai ujian Anda, ujian akhir Anda di atas 80 dan sebentar, ini kalau jadi kalimat enggak gitu. Sebentar, jadi kalimat ada pernyataan gini misalnya ya. Jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, ya kan? Maka Anda akan mendapatkan nilai A di mata kuliah ini. Ya. Jadi dari sini kan sebenarnya idealnya ini ya, jadi sebuah kalimat implikasi. Jadi kalimat implikasi ya, jadi seperti ini. Jadi kalau Anda punya dua pernyataan ya,
pernyataan B-nya adalah nilai ujian Anda di atas 80, Anda mendapatkan nilai A. Di sini ada kata, di sini ada kata maka, ya kan. Inilah yang disebut dengan implikasi. Oke. Tapi kemudian ini kan letterlek. Kalau saya bilang letterlek adalah sempurna ya. Bagaimana ketika misalnya kalimatnya jadi seperti ini? Ini kalimat satu misalnya. Kalimat satu. Kita muncul lagi kalimat dua. Kalimat duanya misalnya gini. Nilai ujian akhir Anda 80. Oke, 80. Di sini ada kata dan Anda mendapatkan nilai A untuk mata kuliah ini, ya. Jadi kalimat 2 ini nilai ujian Anda 80 dan Anda mendapatkan nilai A di mata kuliah ini, ya. Nah, pernyataan ini nilainya apa? Jadi pernyataan majemuk ini nilainya apa? Nah, ini yang saya hubungannya dengan tabel kebenaran, ya. Jadi pertama adalah nilai ujian Anda 80, ya. Ini kan nilainya benar ya. Jadi di sini benar. Ya, di sini benar. True, ya kan? Kemudian dan Anda mendapatkan nilai A di mata kuliah ini, maka ini nilainya adalah benar. Ya, kalimat implikasi ini juga masih dibilang kalimat implikasi, ya. Analisisnya seperti ini. Karena di sini nggak letterlek ketemu kata maka, ya, tetapi kita bisa katakan dan ini, ya. Dan jadi nanti untuk kasus kayak gini Anda nggak boleh nulis P kemudian konjungsi ki, ya. Tapi ini termasuk di dalam implikasi, ya. Ini nilainya true ketemu true, maka hasilnya true, ya. Kemudian kalimat ketiga misalnya gini. Ini untuk menganalisa. Kalimat ketiganya nilai ujian akhir Anda 80 di sini atau Anda tidak, di sini ada kata tidak, ya, tidak mendapatkan nilai A di mata kuliah ini, ya. Di sini true, di sini nilainya di sini nilainya false, ya. Maka hasilnya apa? Mahasiswanya udah dapat 80 tetapi nilainya tidak A, ya. Tidak mendapatkan nilai A ini kan negasi, false. Ini hasilnya apa? Ini hasilnya false, ya. Kenapa false? Teman-teman perhatikan yang di sini. Ya. Nilainya 80 kok dia nggak dapat A, Pak? Ya, Anda bisa komplain ke dosennya gitu, ya. Ya, cara memperhatikan kalimatnya seperti itu. Kenapa saya contohkan dalam sebuah kalimat seperti itu, ya. Implikasi itu adalah cara untuk mendeteksi sebuah kalimat, ya, kalimat itu benar atau salah, ya. Kita bandingkan antara B sama Q, ya. Kita lanjutin kalimat yang keempat misalnya. Kalimat yang keempat
Misalnya gini. Kalimat yang keempat. Nilai ujian Anda di bawah 80. Berarti ini kan di bawah 80 berarti kan nilainya false ya. False. Kemudian di sini saya kan ketik kata dan Anda mendapatkan nilai A. Dan Anda mendapatkan nilai A dan ini nilainya adalah true ya. Maka hasilnya apa? Anda nggak nilai Anda itu di bawah 80 tapi Anda mendapatkan nilai A. Ya. Ini nilainya bisa benar. Ya, kenapa? Mungkin si dosen memperhatikan aspek lain ya. Jadi misalnya ujian dia cuma dapat 76 gitu, tapi ketika ditanya tugas-tugasnya bagus dan sebagainya ya. Nah, ini rujukannya mana? Rujukannya adalah yang tabel kebenaran ketiga. Pernyataan P-nya itu salah, tetapi hasilnya benar, maka itu dibilang benar. Ya, maka jika P maka Q, maka nilainya adalah benar. Oke. Terus kalimat yang terakhir, kalimat yang kelima. Tapi nanti teman-teman jangan jadi rujukan ya. Pak, nilai saya kan di bawah 80. Bapak udah jelasin, nggak apa-apa di bawah 80, 30. Tapi nilainya harus A gitu ya. Kenapa? Karena saya rajin ya. Ya kalau soal nilai gampang lah ya. Oke. Nanti saya lihat keaktifan Anda ketika Anda membuat tugas ya. Yang terakhir adalah nilai ujian akhir Anda di bawah 80. Di bawah 80, di bawah ini kan false ya. Karena faktanya tadi di atas 80. False. Kemudian dan Anda di sini saya kasih kata tidak ya, negasi I ya. Dan Anda tidak. Maka di sini true, di sini true ya. Maka kalau saya melakukan ini boleh nggak? Ya, nilai ujian Anda di bawah 80 dan Anda tidak mendapatkan nilai A. Kalau saya lakukan ini, saya boleh. Ya, saya boleh. Berarti saya tidak bohong. Ya, kita lihat. Kalau Anda tidak dapat 80 dan saya tidak memberikan karena Anda tidak dapat 80 dan saya tidak memberikan A, itu boleh nggak? Boleh. Maka nilainya adalah true. Sorry, bukan di sini, tapi di sini. Nah, itu cara kerja implikasi. Ya. Ini cara kerja implikasi. Oke, saya masuk ke contoh yang lebih spesifik. Ya. Misalnya gini. Kita masuk ke contoh 2. Saya punya P, saya punya proposisi P, nilainya adalah Anda berusia 17 tahun. Q, Anda dapat memperoleh surat izin mengemudi. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa P implikasi dengan Q ekivalen secara logika dengan negasi P disjungsi
disjungsi dengan ki. Ya. Jadi kalau ini kita ekspresikan berarti kan berarti B implikasi dengan ki ekivalen, sorry lambangku kok jadi aneh ya. Ya. Ini maksudnya gini ya. Ini maksudnya gini ya. Maksudnya ekivalen ya. Ekivalen dengan negasi P disjungsi dengan ki. Ya. Kok lambangnya jelek ya? Saya pakai simbol aja deh. Ya, karena saya nggak bisa nulis lambangnya, di sini saya tulis ekivalen ya. Padahal nggak gini lambangnya ya, teman-teman. Harus kayak yang di video yang kemarin ya. Oke, kita buktikan apakah pernyataan itu ekivalen gitu ya. Jadi kita sebut apakah implikasi P dan Q itu ekivalen dengan negasi disjungsi dengan Q ya, negasi P dengan disjungsi dengan Q ya. Maka kita buktikan pakai tabel kebenaran ya. Kita buat tabel kebenaran dari cerita ini. Oke, kita buat tabel kebenaran. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, 4 baris. Karena hanya ada 2 ya. Di sini kita buat di tengah semua. P, Q, kemudian ini kita masukkan negasi P. Kemudian kita masukkan implikasi Q. Yang terakhir adalah negasi P dengan disjungsi dengan Q. Oke. Yang mau kita bandingkan adalah ini dengan ini ya. Yang mau kita bandingkan. Oke. Kita tetap masuk. Di sini true, false, false. Di sini true, false, false. Oke. Kita fokus yang pertama adalah negasi P. Negasi P itu kalau di sini true, berarti di sini false, false, true, ya. Pak, ini dapat dari mana? Lihat lagi video sebelumnya. Nah, P implikasi dengan Q. Ya, P implikasi dengan Q itu hanya satu yang kita lihat di sini saja. Ya kan, di sini kalau dia P-nya benar, true-nya Q-nya salah, maka di sini salah. Maka yang lain adalah benar. Sorry. Oke. Nah, kemudian negasi P disjungsi dengan Q. Ya, disjungsi itu rumusnya apa? Coba teman-teman lihat lagi. Disjungsi itu akan salah ketika dua-duanya salah. Ya, berarti yang kita lihat adalah kolom ini dengan kolom Q. Ya, lihat yang kedua-duanya salah. Ya, di sini salah, di sini salah. Ya. Perhatikan dua kolom ini, P-nya dulu ya.
ini salah, maka di sini salah. Disjungsi itu gitu ya. Selebihnya ya false, true, 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 false, maka hasilnya true, true, true. Ya. Maka kita sudah katakan, maka kesimpulannya adalah P implikasi Q ekivalen dengan negasi P disjungsi dengan Q. Kalimatnya seperti apa? P negasi Q, kita bisa bilang kalimatnya berarti ada kata jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda mendapatkan SIM C. Ya, ini untuk yang ini. Ini untuk kalimat ini. Oke. Kalau untuk kalimat negasi P disjungsi dengan proposisi Q, jadi seperti apa? Ya, ini di sini ada jika, kita kasih warna merah, maka ya, negasi Q, negasi P berarti jika Anda berusia, bisa di bawah kan? Di bawah. Ya, di sini saya kasih ini, boleh ya. Untuk negasinya, ya di sini, jika Anda berusia di bawah 17 tahun, di sini atau, ya kan? Atau Q-nya benar. Q-nya benar. Jika Anda di bawah 17 tahun atau Anda dapat memperoleh SIM ya, atau ya. Bentar, kalimatnya kita rapikan. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun atau Anda memperoleh SIM. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, Anda mendapatkan SIM. Ya, kalau untuk kalimatnya seperti itu ya. Kalau dikasih kata atau kan jelek ya. Boleh seperti itu ya, kata-katanya ya. Karena ini tuntutan bahasa ya. Kita tuntutan bahasa, maknanya harus gini. Ya. Jadi di sini adalah negasi P, ya, di sini adalah Q ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa membuktikan sebuah ekspresi seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Ya, mungkin ini kuliah dengan saya hari ini tentang implikasi ya. Silahkan dibaca, dilihat lagi videonya berulang-ulang. Saya Budi Aryadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.